Warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih mengalami trauma mendalam atas musibah yang mereka alami. Hanya dalam hitungan detik, banjir menghantam rumah mereka. Air deras yang membawa gelondongan kayu yang tak terhingga jumlahnya membuat rumah mereka porak-poranda, bahkan tersapu air dan hilang sama sekali. Air hujan yang turun secara ekstrim pada akhir November tersebut kini berubah menjadi air mata. Begitu pilu perasaan warga yang harus menerima kenyataan bahwa tempat tinggalnya sudah tiada. Mereka seolah tak berdaya, hanya bisa pasrah. Belum dapat. Mungkin sih sampai ke sana Pak, minta tolong barang-barangku di sini Pak. Kalau nanti dibawa ke aku ya Pak ya. Gak punya apa-apa lagi kami Pak ya. Yang ini yang di posko rumahku, yang ini dari sini sampai ke sana di rumahku. Mertuaku nggak dapat, mertuaku hanya belum apa. Sekarang belum ketemu Bu? Belum ketemu sekarang, udah berapa hari. Rumahku dari sini sampai ke sana di posko ini, dari sini mertuaku hanyut. Mungkin tembus sampai ke Nadol. Nggak tersisa lagi Bu, nggak kelihatan lagi ya Bu ya? Penderitaan yang dirasakan oleh korban bencana ini memantik tanda tanya akan mengapa sampai bencana ini berdampak begitu besar. Tidakkah perangkat desa sedianya memberi peringatan agar masyarakat bisa bersiap diri saat cuaca ekstrim terjadi? Kepala desa daerah terdampak mengaku tidak mengetahui dan tidak mendapatkan informasi apapun mengenai alih fungsi lahan yang terjadi. Kalau rumah yang rusak di Desa Karawanan 100%, tidak ada yang bisa ditempati lagi, terutama lahan persawahan, semua tidak bisa lagi kami berusaha di sini, Pak. Termasuk rumah Bapak? Termasuk rumah saya sudah terlihat di sana. Padahal rumah saya tidak pernah itu tersentuh air. Pada saat ini, inilah kita lihat bahwa gelondongan kayu ini beribu kubik, kami tidak tahu dari mana asalnya. Ternyata ada perusahaan yang membuka lahan sawit di hulu sungai. Faktanya kini lebih dari 150.000 rumah rusak, sekitar 1.200 fasilitas umum hingga 580 lebih sekolah hancur akibat bencana. 850.000 orang terpaksa mengungsi sampai dengan batas waktu yang tidak pasti, karena sebagian besar di antara mereka sudah tidak punya rumah untuk kembali. Bencana akibat cuaca ekstrim memang kerap terjadi di Indonesia, namun apabila dibarengi dengan tidak seimbangnya ekosistem, maka bencana besar menjadi sebuah keniscayaan. Pengaturan tata air itu akan hilang. Ketika kemudian ada siklus alam ya, seperti siklon, musim hujan gitu ya, maka kemudian kemampuan untuk mengatur tata airnya akan hilang. Sehingga banjir dan longsor itu adalah sebuah keniscayaan terjadi dalam skala yang besar karena enggak ada lagi satu sistem hidrologis yang mampu mengatur tata air itu. Nelangsa yang dirasakan saudara kita pun langsung mendapatkan respons dari kepala negara. Presiden Prabowo Subianto telah mengantongi penyebab banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera. Pemerintah akan mengusut apakah ada dugaan pembalakan liar yang menjadi faktor pemicu utama bencana mengerikan tersebut. Kalau dari lihat gambar-gambar dan foto-foto yang kami saksikan, entah di Aceh, entah di Sumatera Utara, sepertinya kayu-kayu yang hanyut itu kayu-kayu hasil tebangan yang cukup lama, bukan kayu-kayu yang ditebang baru-baru atau kayu-kayu yang roboh karena terjangan badai. Jadi itu artinya kalau itu betul ya, kalau itu betul itu berarti ada pembalakan liar yang tidak terkendali, yang menyebabkan, yang menjadi salah satu sebab bencana ini bisa memperparah dan diperparah. Sesuai dengan arahan Presiden, Kementerian Kehutanan dan Polri membentuk Satgas untuk menyelidiki adanya dugaan pembalakan liar yang memperparah masifnya bencana banjir bandang dan longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera. Penyelidikan diklaim akan menggunakan metode ilmiah dan teknologi canggih. Kapolri pun berkomitmen bahwa seluruh tim akan bekerja ekstra demi mendalami asal-muasal kayu gelondongan tersebut. Bila mana terbukti ada pelanggaran, akan ada penindakan. Kami sudah ada data-data awal melalui penerbangan drone ya ke daerah-daerah terdampak, dan juga ada teknologi namanya AICO untuk melihat semacam apa namanya
anatomi kayu. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi indikasi awal di mana muasal kayu itu berada. Sementara Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik meninjau langsung dampak kayu-kayu yang meluluh lantakan rumah warga. Menteri Hanif menyegel dan memasang pelang pengawasan sementara terhadap perusahaan tambang di Sumatera Barat. Berdasarkan hasil temuan di lapangan terungkap, beberapa lahan bukaan tidak dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan yang sah. Sementara polisi menemukan bukti adanya peristiwa pidana kerusakan lingkungan hidup yang menyebabkan bencana banjir hingga merenggut korban jiwa. Dengan demikian, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri resmi menaikkan status penanganan dugaan pembalakan liar atau illegal logging di Sumatera Utara dari penyelidikan ke penyidikan. Unsurnya adalah baik kelalaian ataupun kesengajaan melakukan pembukaan lahan ataupun penebangan pohon yang mana penata usahanya ataupun amdalnya tidak dilaksanakan sesuai yang sudah diatur dalam hal tersebut. Dampak dari perbuatan mereka itu terjadi longsor ataupun kayu-kayu yang telah ditebang itu tidak diatur sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sehingga masuk ke daerah aliran sungai sehingga menyumbat daerah aliran sungai tersebut terutama jembatan Daruga dan Anggoli tersebut. Upaya menyikat habis pembalakan liar dan tambang ilegal merupakan salah satu langkah konkret agar masyarakat sekitar dapat hidup di tanah kelahiran mereka tanpa dihantui ancaman bencana. Diharapkan langkah awal ini kemudian dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang berniat jahat meraup keuntungan yang kembali membuat alam marah. Kesadaran menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab masyarakat, tetapi juga seluruh elemen, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, serta dunia usaha, demi menjaga hutan Indonesia.